Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12A akan menjawab pertanyaan tentang teori evolusi. Baiklah, di sini saya Cinti Dwi Tanasa akan menjawab pertanyaan nomor 1, apa pengertian teori evolusi dan teori evolusi. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur di mana suatu benda berubah menjadi bentuk yang lebih rumit atau yang lebih baik lagi. Yang ketiga, teori evolusi. Teori evolusi adalah perubahan sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari generasi ke generasi. Perkenalkan, nama saya Selvia Marani dari kelas 12A. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang menghasilkan spesies yang memungkinkan berkelanjutannya kehidupan. Contohnya, evolusi pada manusia yang terus mempertahankan kehidupannya dari masa ke masa. Sedangkan evolusi regresif adalah evolusi yang menghasilkan spesies yang tidak memungkinkan berkelanjutannya kehidupan atau menuju kepunahan. Contohnya evolusi pada dinosaurus yang sekarang hanya tersisa fosil-fosilnya. Nama saya Jaya Rama Saputra dari kelas 12A. Di sini kita akan menjawab soal biologi nomor 3, yaitu pengertian teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Charles Darwin. Menurut Charles Darwin, evolusi telah menyebabkan keanekaragaman hayati makhluk hidup, sehingga makhluk hidup telah berevolusi terhadap mekanisme terhadap seleksi alam, di mana yang kuat akan bertahan. Charles Darwin menggambarkan teori evolusi ini melalui perkembangan leher jerapah. Kemudian dalam bukunya yang berjudul The Origin of the Species, dia menyatakan bahwa manusia telah berubah secara spesifik dari rentetan waktu ke waktu, kemudian melalui sifat yang diwariskan melalui garis keturunan. Alfred Wagener Wallace juga menyatakan, dia juga beranggapan bahwa teori Darwin adalah benar, dan dia meneruskan teori Darwin. Kemudian yang kedua yaitu James Hutton menerapkan teori gradualisme. Menurutnya, bentuk bumi dan lapisan-lapisannya telah mengalami perubahan secara terus-menerus dan secara tahap bertahap melalui waktu yang lambat. Kemudian yang ketiga yaitu Charles Lyell. Charles Lyell menetapkan teori uniformitarianisme atau keseragaman. Menurutnya, suatu kejadian atau suatu bencana dapat mengubah bentuk bumi selalu sama atau tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lulu Zaki dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teori revolusi sebelum adanya teori Darwin dan setelah adanya teori Darwin. Pemikiran teori revolusi sebelum adanya teori Darwin. Yang pertama, Plato. Plato membayangkan penciptaan yang menciptakan dunia dari kehancuran. Ia menciptakan dewa-dewa dan membuat manusia berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan hewan dan wanita adalah dari reinkarnasi jiwa laki-laki. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato. Ia mengelompokkan organisme dari skala alam. Organisme-organisme yang dikelompokkan dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Ia menyatakan bahwa organisme yang telah ada sekarang tidaklah sempurna dan akan terus berkembang ke yang lebih baik. Galileo dan juga Copernicus, mereka meyakinkan bahwa pusat rotasi adalah matahari dan bukanlah bumi. Dunia organik dan dunia fisik dapat diatur dengan hukum-hukum alami. Kemudian ada Erasmus Darwin. Ia menyatakan bahwa asal-usul kehidupan yang ada di bumi adalah memiliki satu asal-usul yang sama dan juga respon fungsional yang diwariskan kepada keturunannya. Kemudian ada Baron George. Ia menyatakan bahwa kepunuhan spesies akan digantikan dengan spesies yang baru. Perubahan fauna dikarenakan bencana akan disusul dengan adanya penciptaan spesies. Perjalanan Darwin dalam penemuan teori evolusi. Charles Robert Darwin lahir pada 1809 di Inggris. Ia diangkat menjadi naturalis di kapal HMS Beagle yang berlayar selama 5 tahun untuk membuat peta untuk Angkatan Laut Inggris. Kemudian mereka singgah di Kepulauan Galapagos atau Kepulauan Vulkanik
Yang kemudian ia menemukan adanya kesamaan ciri-ciri ataupun karakteristik flora dan fauna yang ada di Kepulauan Galapagos dengan yang ada di Amerika Selatan. Ia menyimpulkan bahwa flora dan fauna yang ada di sana adalah berasal dari Amerika Selatan yang kemudian menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada di sana. Teori Darwin Adaptasi dan Seleksi Alam. Pada 1836, Darwin kembali ke Inggris dan disebut sebagai Bapak Evolusi. Dalam bukunya On the Origin of Species by Means of Natural Selection, ada dua hal penting. Yang pertama, spesies-spesies sekarang berasal dari spesies terdahulu. Dan yang kedua, evolusi disebabkan oleh adanya seleksi alam, atau seleksi alam adalah penyebab dari evolusi. Fakta-fakta yang mendukung pemikiran Darwin salah satunya adalah adanya variasi dalam satu spesies. Pada kenyataannya, tidak ada dua individu yang sama persis walaupun mereka dalam satu spesies. Berdasarkan fakta-fakta dan teori-teori yang dikemukakan ahli sebelumnya, maka Darwin menyatakan bahwa adanya 3 teori tentang seleksi alam. Yang pertama, seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan dalam reproduksi organisme. Yang kedua, seleksi alam terjadi karena adanya interaksi antara lingkungan dan variasi organisme yang menyusun populasi. Yang ketiga, produk seleksi alam adalah adaptasi organisme dari populasi terhadap lingkungannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Normalita dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu jelaskan perbedaan antara teori biogenesis dan teori abiogenesis. Yang pertama yaitu teori biogenesis adalah teori yang mengemukakan bahwa asal-usul makhluk hidup yaitu berasal dari makhluk hidup lainnya. Teori ini dikemukakan oleh Louis Pasteur, Francesco Redi, dan Lazaro Spallanzani, di mana Lazaro Spallanzani mengadakan eksperimen yang meletakkan kaldu di 2 tempat, yaitu tempat yang terbuka dan di tempat yang tertutup, di mana setelah beberapa hari kemudian di tempat yang terbuka kaldu tersebut berubah menjadi keruh dan busuk, sedangkan di tempat yang tertutup kaldu tetap jernih. Hal ini membuktikan bahwa adanya kegiatan atau aktivitas dari mikroorganisme lain. Yang kedua yaitu abiogenesis, merupakan teori yang mengungkapkan bahwa asal-usul makhluk hidup berasal dari benda mati, di mana teori ini dikemukakan oleh Antony van Leeuwenhoek dan Aristoteles, yang dia mengatakan bahwa renik berasal dari jerami yang direndam. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya sebagai perwakilan memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.